You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kembali berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kami boleh diberikan kesempatan untuk diperlengkapi sekali lagi. Ada bagian-bagian hidup kami, persekutuan kami yang Tuhan juga mau nyatakan, Tuhan mau pulihkan, dan biarlah kami boleh menikmatinya. Karena Engkau hadir di sini, firman-Mu diberitakan dan kami semua dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu. Tolong hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, tolong kami semua pada akhirnya. Kami bukan hanya pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom teman-teman, saya harap semua masih tetap bisa konsentrasi. Ini waktu-waktu perjuangan ya, habis makan siang gitu. Lalu kemudian ada sesi. Ya, baik. Bagian ini saya akan membahas, ini tema yang diberikan disconnected, tapi sebenarnya bicara connect ya. Jadi nanti kita coba lihat sama-sama. Beberapa ayat yang mendasari, saya ingin mengajak kita melihat begini ya. Karena yang ada di dalam room ini adalah teman-teman pemimpin kelompok dan juga anggota kelompok kecil, PKK dan AKK-nya, begitu ya. Ada pengurus, ada teman-teman pelayan. Maka saya pikir kita perlu terus mengingat panggilan kita sebagai murid. Status paling dasar yang saya pikir melekat pada setiap kita adalah murid Kristus. Lalu dari beberapa yang murid Kristus, ada yang dipanggil untuk memuridkan yang lain. Makanya kita memahami ada murid yang memuridkan, itu kerinduannya. Tetapi murid yang memuridkan, jangan lupa, yang memuridkan pun tetap murid. Jadi tidak ada yang namanya PKK itu sudah berhenti jadi murid, sudah tamat jadi murid, tidak. Tetapi yang jadi pemimpin kelompok kecil adalah orang-orang yang telah terlebih dahulu jadi murid, dan Tuhan pakai untuk membangun murid yang lain. Jadi saya ingin aja kita mulai dengan melihat bagaimana kemuridan kita. Bagaimana komitmen kita untuk mengikut Kristus secara pribadi. Karena saya pikir ini dasarnya. Kalau kita tidak punya komitmen yang kuat, maka boro-boro memuridkan orang lain. Karena kita sendiri pun mungkin tidak sedang setia hidup sebagai murid. Nah, kembali lagi abang tekankan bahwa perjalanan kita belum selesai. Karena itu saya pikir di dalam setiap tahapan kehidupan, kehadiran Kristus membuat kita bisa kemudian mengevaluasi ulang. Sudah di mana kami ya? Baik sebagai murid maupun juga sebagai sebuah kelompok kecil ya. Kelompok kecil, kelompok pemuridan yang ada di kampus Setie Trisakti, baik yang ada di Grogol maupun yang di Bekasi. Saya pikir kita harus fokus kepada pemuridan itu. Firman Tuhan yang akan mendasari kita bicara tentang murid, saya ambil dari tema yang diberikan Lukas 14 ayat 25, tapi saya minta sampai ayat 27 kita baca bersama. Bagian-bagian ini seperti mengulang lagi, karena sebenarnya bagian ini juga mirip dengan Matius 16 tadi. Ya, mari kita baca. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri," perhatikan itu yang abang garis bawahi, "ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku.
Di dalam Lukas 14 ayat 25 sampai 27 saja kita melihat 2 kali muncul istilah, ia tidak dapat menjadi muridku. Dan nanti kalian lihat lagi ada satu ayat di bawahnya yang saya tidak tuliskan. Kalau tidak salah ayat 33 di Alkitab cetakmu, nanti perhatikan. Demikian juga ya, orang yang tidak melepaskan diri dari segalanya, ia tidak dapat menjadi muridku. Disinilah saya melihat betapa pentingnya kalau kita bicara orang Kristen, yaitulah orang yang jadi murid. Dan Yesus bahkan menekankan begitu rupa tentang hidup sebagai murid. Seorang teolog Jerman yang bernama Dietrich Bonhoeffer, dia mengatakan Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Karena kalau betul kita murid, maka kita tentunya punya komitmen kepada Kristus. Komitmennya apa ya itu? Sebagai murid Kristus. Dan coba kita perhatikan ya, kalau tadi kita sudah belajar sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Nah, kita lihat sedikit lagi dimensi yang diberikan Yesus di dalam bagian ini. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci. Wah, kaget juga loh, kok ketemu kata membenci. Istilah ini dalam paralelnya bukan membenci dalam arti negatif, tetapi jika dia menempatkan bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi kalau saya lihat ayat 26 ini kan sebenarnya secara pemahaman mirip kayak tadi ya. Sangkal diri. Menempatkan yang terutama tuh bukan kemauanku, bukan keinginanku, ataupun orang-orang yang lain, tapi Kristus dan kehendaknya. Jadi ayat 26 kalau kita lihat bagian awalnya mirip kayak tadi ya. Sangkal diri. Lalu dilanjut lagi. Barang siapa tidak memikul salibnya. Oh, udah kita bahas tadi. Dan mengikut aku. Jadi, teman-teman kalau kalian perhatikan, ini bagian yang menarik. Tuhan Yesus tidak hanya senang banyak orang yang ikut dia. Yesus itu tidak ngumpulin fans. Mungkin Yesus beda banget sama kita ya, yang mungkin kalau pengennya sih akun-akun medsos kita dibanjiri follower ya. Yesus itu waktu follower datang malah ngomong begitu ya. Saya tuh waktu bayangkan ya. Coba kita balik sebentar. Mari bayangkan scene ini ya. Bayangkanlah pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun. Itu berapa banyak tuh berduyun-duyun? Banyak ya. Mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Berarti Yesusnya jalan di mana? Di depan. Ya. Jadi saya lagi bayangkan berduyun-duyun, ikuti Yesus. Lalu kemudian Yesus balik nih. Berpaling. Tapi Yesus nggak bilang, ayo men, kita bikin GFC, Jesus Fans Club. That is not the idea. Waktu Yesus balik, dia bilang gini, jika seorang datang kepadaku, tidak benci bapaknya, ibunya, ia tidak dapat jadi muridku. Saya lagi bayangkan gini teman-teman. Seandainya saya ikut di dalam orang banyak berduyun-duyun itu. Saya ikut di belakang Yesus. Lalu Yesus katakan kalimat ini. Kira-kira apa respon saya ya? Saya coba membayangkan itu ya. Mungkin ada juga orang-orang pada waktu itu bilang, lu syukur-syukur lu diikutin. Malah nantangin, mau ikut. Kalau mau ikut, harus benci bapaknya, ibunya, saudara-saudaranya. Gile nih, maunya apa sih gitu ya? Mengapa Yesus begitu tegas menyatakan bahwa dia layak menerima segala fokus dari kehidupan orang-orang yang mengikut dia? Makanya kalau saya bayangkan, waktu merenungkan tentang murid Kristus, bagi saya yang pertama tuh ya murid yang fokusnya hanya pada Yesus. Wow, ini luar biasa ya. Fokusnya hanya pada Yesus, bukan nama yang lain. Lalu, kalau kita ingat tadi masalah sangkal diri, pikul salib. Sangkal diri itu kan fokus sama Yesus. Masalah komitmen ini. Pikul salib yang tadi ya, rela membayar harga. Dibuktikan dengan apa? Dengan tindakan. Jadi rela bayar harga itu kelihatan dalam tindakannya. Sungguh-sungguh memberikan apa yang mungkin harus dia korbankan. Teman-teman mengikuti Yesus, ya kadang-kadang kita ada dalam generasi yang empang ya. Maunya enak dan
gampang. Karena mungkin semuanya serba instan. Jadi kadang-kadang kita pikir bisa nggak ya jadi murid instan. Saya banyak layani anak remaja suka gitu ya. Tuh datang-datang itu, Kak Alex, saya pengen tahu Tuhan mau apa sih untuk hidup saya ke depan. Datangnya mintanya gitu. Apa sih rencana Tuhan buat aku, Kak? Tuhan mau apa sih? Khususnya kalau mau masuk ke kuliah. Tuhan mau aku masuk kemana sih, Kak? Apa sih rencana Tuhan? Waduh, kalau udah ngomong-ngomong begitu kan, wow, rencana Tuhan dan segala macam. Terus saya tanya sama dia, Dek, kamu rajin baca Alkitab nggak? Nah, itulah bang, masalahnya. Aku kelas 12 bang, sibuk banget belajar. Kamu bilang mau tahu kehendak Tuhan, tapi kamu bahkan nggak buka Alkitab. Kamu bahkan nggak punya relasi dengan Tuhan. Bohong. Kadang-kadang ini jadi menarik ya. Kita ngomongnya sih, ya Tuhan nyatakan kehendak-Mu. Tuhan, aku nggak tahu Tuhan mau apa dalam hidupku. Saya tanya dulu, kamu rajin nggak baca Alkitab? Jangan mimpi tahu kehendak Tuhan dengan Alkitab yang tertutup. Bukan begitu cara Tuhan memimpin. Jadi kadang-kadang orang nggak rela bayar harga, nggak nyata dalam tindakannya. Apalagi bicara motivasi, siapa yang tahu itu dalam hati ya. Ada juga orang bayar harga, tapi motivasinya buat apa? Dipuji. Wah, gila ya, gua PKK yang luar biasa kan. Lihat nih, semua nggak lakukan, aku bayar harga. Ke kampus lagi pandemi, demi kelompok kecil, mungkin begitu ya. Tapi jangan-jangan motivasinya apa? Supaya pujilah aku. Pujilah aku, luar biasa kan aku. Segala kemuliaan bagi aku. Atau jadi AKK juga begitu ya. Wih, ini AKK yang paling hebat nih, luar biasa nih. Rela bayar harga, hujan-hujan pun datang ke kampus kelompok kecil. Tapi jangan-jangan motivasinya juga gitu ya. Motivasinya cuma sekedar memuliakan diri. Jadi teman-teman, saya pikir Tuhan mau kita punya tindakan dan motivasi yang benar. Waktu kita bicara juga soal rela membayar harga, sangkal diri, pikul, salib. Dan apalagi kalau nanti teman-teman lihat yang tadi abang nggak bahas ya, di bagian akhir, waktu Yesus bilang engkau tidak dapat jadi muridku, dia katakan jikalau seorang tidak melepaskan diri dari segala sesuatu. Jadi kalau kita hidup dalam berbagai keterikatan, dikatakan nggak layak jadi murid. Jadi waktu saya pikir-pikir ya, benar-benar Tuhan tuh menuntut kehidupan yang mengerti siapa yang kita ikuti. True disciples atau true discipleship, jelas kita mengikut Yesus. Ada dua gambar di sini sebenarnya, karena ada dua orang gitu ya. Yang namanya PKK, dia ikut Yesus. AKK itu ikut PKK yang ikut Yesus. Jadi sebenarnya dua-duanya sedang mengikut Yesus. Logikanya secara sederhana demikian. Pemuridan harus terjadi ketika engkau dan saya melihat betapa luar biasanya Yesus yang jadi fokus dalam hidup kita. Dan waktu kita melihat hidup dan karya Yesus, kita pun rela menyerahkan seluruh hidup kita untuk mengikut dia. Wah, saya pikir nggak mudah ya. Makanya perjalanan kenal Yesus itu penting untuk pemuridan kita. Abang kasih contoh gini lah. Kalau saya ajak kamu ya, mari ikut saya. Kamu nanyanya apa? Mau kemana bang? Mari ikut, mau kemana? Nah sekarang kalau Yesus ajak kita, mari ikutlah aku. Dalam kalimat di Matius 4, kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi Tuhan Yesus mengajak mereka dengan sebuah proses. Dan ada tujuan jelas. Mari ikut aku, itu prosesnya. Be with me. Kita dipanggil untuk bersama dengan Yesus. Dan tujuannya jelas. Untuk menjadi penjala manusia. Nah bagi saya, seberapa berharganya Yesus bagi kita yang kita sadari dalam hidup ini. Teman-teman, kalau kamu tahu itu berharga, kamu pasti rela memberikan yang terbaik. Contohnya beginilah, anggaplah kamu di STIE, ada mata kuliah, ya kalian di TSM ini ya, ada mata kuliah yang itu sangat-sangat penting. Nggak lulus itu nggak bisa ambil yang lain.
Jadi ini mata kuliah yang mungkin paling berharga. Kenapa? Kalau nggak lulus itu, boro-boro ambil yang kedua, ketiga, nggak bisa lewat lah. Mungkin apa, dasar-dasar akuntansi mungkin, atau apa ya, kalau nggak lewat itu ya nggak bisa dapat eh, akuntansi biaya, akuntansi yang lain-lain gitu ya. Nah, saya sedang membayangkan, kalau dosennya bilang, datang jam 6 pagi. Kamu akan, ya berharga sih ya. Nggak datang, nanti nggak lulus. Ya, jadi kalian akan berjuang tuh. Kenapa? Karena betapa berharganya mata kuliah itu. Nah, saya lagi berpikir begini ya. Jangan-jangan kita juga tidak terlalu serius ikut Yesus. Karena kita juga nggak ngelihat seberapa berharga sih Yesus buat kita. Coba, seberapa berharga Yesus buat kita? Apakah kita sungguh-sungguh melihat dia adalah harta kita? Ada lagu dalam bahasa Inggris mengatakan gitu ya, Jesus, you are my precious, you are my treasure, you are my all in all. Tapi, betulkah kita menyadari itu dalam hidup kita? Saya ingat ya, kalau ada orang ditodong begitu ya, pertanyaan utamanya kan ini ya. Harta atau nyawa? Pernah ditodong nggak? Mungkin kamu nggak pernah ditodong ya, pernahnya nodong ya. Kalau orang ditodong, katanya biasanya ditanyanya itu, harta atau nyawa? Kenapa dikasih pilihan ini? Karena ingin dilihat yang mana yang lebih berharga buat kamu. Walaupun saya juga bingung sampai sekarang ya, kalau misalnya ditanya begini, harta atau nyawa? Terus maksudnya kita jawabnya gimana? Kalau saya jawab, harta. Jadi dia ambil nyawa gitu ya. Masa diskusi dulu sama perampoknya gitu, harta atau nyawa? Sebentar, saya tanya dulu. Ini apa maksudnya? Yang mana yang mau dikatakan ya? Saya pikir ya nggak begitu lah ya. Ya kalau orang mau ngerampok, dia maunya duit lah. Ya, nggak guna nyawamu buat dia, kira-kira begitu. Tapi pertanyaan seperti ini menyiratkan dalam hidup seseorang ada hal yang lebih penting dari hal yang lain. Sampai-sampai untuk mendapatkan hal itu rela dia. Kamu misalnya demi lulus mata kuliah yang sangat dasar itu, kalau nggak lulus itu nggak bisa lanjut kuliah. Maka kamu begadang, kamu cari diktat yang harus dibaca, kamu mungkin berjuang gitu ya, kamu bikin kelompok belajar. Kenapa? Karena ini berharga banget bang, nggak lulus nggak bisa semuanya. Seberapa berharga Yesus buat hidup kita? Kadang-kadang dalam hidup itu yang paling berharga apa sih? Harta atau nyawa? Menurut kalian mana yang lebih berharga? Harta atau nyawa? Ngapain punya harta ya? Kalau nggak punya nyawa, sedih juga gitu. Itu helikopter siapa? Oh, helikopter dia. Itu pulau, oh dia baru beli kemarin. Wah, itu rumah mewah punya dia. Bioskop dia baru beli juga. Dianya mana? Meninggal sejam yang lalu. Wah, di situ kita jadi sadar ya. Mau punya harta banyak, tapi kalau nggak punya nyawa, apa gunanya? Jadi memang kalau dipikir-pikir nyawa itu lebih penting ya. Karena nyawa ini, ya tapi juga punya nyawa nggak punya harta, sedih juga hidupnya ya. Jadi mungkin harus balance ya. Mintalah makanan kami yang secukupnya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau ditanya harta atau nyawa, nyawa itu begitu penting bagi kita. Tapi sekarang, kalau kita diperhadapkan dengan pertanyaan selanjutnya, jawab dalam hatimu. Mana lebih penting? Nyawa atau Yesus? Kalau engkau menjawab nyawamu lebih penting, maka mungkin engkau menjual Yesus, yang penting gak kehilangan nyawa. Tapi kalau kau menjawab Yesus lebih penting bang, banyak anak Kristen kalau saya tanya gitu, mana lebih penting, Yesus atau nyawa? Kayaknya kita udah otomatis, Yesus dong. Terus saya bilang, kamu rela kehilangan nyawa karena Yesus? Jangan gitu juga lah bang ya. Saya sih Yesus penting, tapi saya juga nggak mau kehilangan nyawa. Nggak bisa, kalau harus milih yang mana? Kenapa teman-teman? Karena pertanyaan ini bukan abang yang tanya, ini Yesus yang bilang. Baca nggak ayat ini? Ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri. Saya berpikir, siapa sih Yesus ini? Yang bahkan dia katakan, aku lebih berharga daripada nyawamu. Kamu mau jadi muridku?
Apakah aku lebih berharga daripada nyawamu? Wah, ini mengagetkan ya. Dulu saya baca ayat ini biasa aja. Saya tidak perhatikan baik-baik bahwa ada kata bahkan nyawanya sendiri. Sesuatu yang kita anggap sangat-sangat penting. Tetapi ketika kita bertemu dengan Kristus, seperti yang Paulus katakan, Dia segala-galanya bagiku. Yang lain ku anggap sampah. Bahkan dirinya sendiri. Wah, ini menghayati itu, saya pikir itu perjalanan pemuridan ya. Kamu sudah sampai di mana nih penghayatanmu? Jadi jangankan Yesus paling penting ya. Mungkin banyak hal lain yang lebih penting dari Yesus ya. Kesenangan kita, hobi-hobi kita, berbagai pilihan-pilihan kita tuh hanya membuktikan bahwa aku lebih penting dari Yesus. Coba baca lagi ayat ini. Matius 10 juga kalimatnya gitu. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku. Jadi ini paralelnya Lukas tadi ya. Makanya dalam bahasa Matius lebih jelas ya. Dia nggak pakai kata membenci. Barang siapa mengasihi bapanya atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Nah, kalimat ini, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku. Loh, kok bisa kehilangan nyawa karena Tuhan? Karena Tuhan lebih penting daripada nyawa. Kira-kira Yesus mau bilang gini, kamu sungguh-sungguh mengatakan akulah segala-galanya, berarti rela nggak kehilangan nyawamu? Teman-teman, waktu saya menyadari akan hal ini, saya pikir Tuhan inilah murid yang sejati sebenarnya ya. Murid yang menyadari bahwa memang Yesus lebih penting bahkan daripada nyawanya sendiri atau hidupnya sendiri. Karena itu saya harus katakan, saya pun sedang berjuang, belajar mengerti, jadi murid yang seperti ini. Dalam buku yang ditulis oleh Bapak John Piper, Don't Waste Your Life, dia katakan satu kalimat yang terus terngiang dalam benak saya. Kalimatnya secara sederhana saya parafrase begini. Jika benar Yesus lebih penting dari hidupmu, biarlah hidupmu yang kau jalani sekarang membuktikan bahwa memang Yesus lebih penting daripada hidupmu. Saya ulang ya. Jika memang benar Yesus lebih penting dari nyawamu, dari hidupmu, hiduplah dan buktikanlah bahwa memang Yesus lebih penting dari hidupmu. Buktikannya di mana? Buktikan dengan pilihan-pilihan yang kau ambil dalam hidupmu. Apakah itu memang membuktikan Yesus lebih penting? Jangan-jangan waktu orang lihat pilihan kita, orang akan mengatakan memang buat dia game itu segala-galanya. Makan aja lupa, boro-boro saat teduh. Apa yang jadi pilihan saudara? Mungkin pilihanmu adalah pacar yang tidak seiman. Sehingga boro-boro orang lihat Yesus segala-galanya. Allah, ketemu pacar nggak seiman aja, kelepek-kelepek. Aku nggak bisa tinggalin dia, dialah segalanya bagiku. Please, spread, gitu ya. Kadang-kadang saya pikir ngeri loh. Kita tuh, pemuridan itu benar-benar menempatkan Yesus segala-galanya. Tuhan, saya sedang belajar. I am on a journey. Dan kadang-kadang dalam perjalanan itu, saya mengakui saya menempatkan pilihan-pilihan yang lain. Yang kalau orang lihat daftar pilihan hidupku, kalau orang lihat list kegiatanku seminggu kemarin, kalau orang lihat histori internet yang kubuka seminggu kemarin, kalau orang melihat list film-film yang kutonton seminggu kemarin, mungkin tidak menunjukkan bahwa Yesus paling penting. Hanya menunjukkan nafsuku paling penting, kesenanganku paling penting. Akulah segala-galanya. Dan itulah yang Tuhan mau ingatkan buat kita. Kamu mau jadi murid? Aku segala-galanya bagimu. Kenapa Yesus bisa mengatakan ini? Saya kutip kalimat dari Bapak Kyle Idleman. Dia coba mempersonifikasi ya. Dalam bukunya Not a Fan, bukan seorang penggemar. Dia katakan, bayangkan berbagai hal yang berharga bagi kita. Yesus, keluarga, pacar, sahabat, pelayanan, studi. Bayangkan
Semua itu sedang mengantri sedang berada di garis start lomba lari untuk merebut tahta hati kita. Wah, kalau ini semua nomor ini ya. Pertanyaannya gini, Yesus mau jadi nomor berapa? Atau kamu tempatkan Yesus di nomor berapa? Kalimat yang struck me, yang mengagetkan saya adalah kalimat yang ditulis Bapak Kyle Idleman selanjutnya. Dia bilang begini, Yesus tuh nggak mau jadi nomor satu. Yesus tidak mau jadi juara satu dalam lomba tersebut. Dia mau hanya dia satu-satunya pelari dalam perlombaan itu. Tidak boleh ada persaingan antara relasi kita dengannya dengan relasi lainnya. Wow. Benar ya? Kalau dia segala-galanya, bahkan lebih penting dari nyawa, maka sebenarnya tidak ada yang bisa disejajarkan dengan dia. Makanya dia katakan, Yesus tuh nggak mau jadi nomor satu. Ini mukanya dia ya, Kyle Idleman. Yesus tidak mau jadi nomor satu dalam hidup kita. Dia mau jadi satu-satunya. Dan kenapa dia bisa mengatakan, aku harus jadi prioritas hidupmu? Kenapa saudara kemudian bisa mengatakan, I love you Jesus? Karena lihat karyanya. Ketika engkau dan saya yang jatuh di dalam dosa, dia datang ke dalam dunia, dia tebus kita, dia kasihi kita dengan kasih yang tanpa syarat, yang saudara dan saya tidak membalasnya. Roma 5 ayat 8 mengatakan, bahkan waktu kita masih berdosa, Kristus mati bagi kita. Dia berikan segalanya buat kita. I love Jesus Christ. We can say I love Jesus Christ just because He loved us first. Untuk membeli engkau dan saya, Yesus bayar harga yang sangat mahal di kayu salib. Sehingga ketika engkau dan saya ditebus, kita miliknya. Makanya ingat sesi tadi ya, abang bilangnya, kalau kita miliknya, ya udah, dia prioritas kita. Kadang-kadang kita lupa, kita miliknya dia. Kita pikir kita memiliki diri kita sendiri. Kalau kita milik dia, ya wajar kita sempatkan dia, kita jadikan dia segala-galanya. Bahasa-bahasa yang digunakan di dalam Alkitab itu bahasa-bahasa kehidupan sehari-hari. Menebus, sama seperti sebuah benda terjual, tergadai. Apa artinya ditebus? Berarti dibayarkan uang atau ditukar barang supaya benda yang tadinya terjual, tergadai itu kembali jadi milik yang menebus. Kalau saya tebus benda ini, ya benda ini punya saya. Kalau Kristus tebus kita, ya kita miliknya. Kalau dia minta semua hidup kita baginya, jadikan dia segala-galanya, itu bukan hal yang Tuhan kok mintanya banyak banget. Tuhan mau bilang, hei, kamu bukan milikmu, kamu milikku. Tapi itulah Tuhan kita ya. Dia tidak pernah memaksa. Dia terus ingatkan kita yang mulai lupa diri. Kita pikir kitalah pemilik hidup kita. Kita pikir kitalah yang punya semuanya. Itulah manusia ya. Kita tuh suka lupa diri. Lupa diri, lupa Tuhan. Bikin malu teman-teman ya. Abang dulu suka kasih contoh begini ya. Coba kamu bayangkan ya. Sebenarnya kan semua ini miliknya Tuhan ya. Tapi kita tuh kadang suka lupa diri dan kita pikir semua itu milik kita. I deserve everything. Contoh beginilah. Ada seorang anak, kamu lah misalnya ya, anggaplah kamu ngekos gitu ya. Nah ini coba dibayangkan, jangan dilakukan ya. Kamu anggaplah kamu ngekos di Grogol dan sekitarnya, atau Bekasi dan sekitarnya, dekat Mad Mall situ ya. Kamu ngekos, ya biasanya orang ngekos berapa kamar? Satu lah ya. Ada yang ngekos sampai 3 kamar gitu. Satu kamar baju, satu kamar sepatu. Itu mah mendingan ngontrak ya, bukan ngekos ya. Jadi anggaplah kamu ngekos 1 kamar. Lalu kemudian malam-malam kamu keluar dari kamar kos. Lalu kamu bilang begini, ya ini biar seru, tunggu jam 12 malam. Terus kamu keluar dari kamar kos, teman-teman lain lagi mungkin siap-siap tidur, terus kamu teriak nih, hai semua penghuni kos. Wah, orang pada keluar, ada apa nih, ada apa nih? Malam-malam kok teriak-teriak. Sudah kumpul semua? Coba semua dari kamarnya kumpul. Lalu kemudian kamu bilang, teman-teman, saya cuma mau ngasih pengumuman. Mulai malam ini, kosan ini punya saya. Teman-teman, kalau kamu kayak gitu, kamu dianggap miring, gila. Wah, mendengar ribut-ribut begitu, berisik begitu,
Ibu kosnya datang. Kenapa nak malam-malam berisik? Tante pemilik kos. Kaget tantenya. Tadi saya baru kasih pengumuman tante. Kira-kira 2 menit yang lalu. Pengumuman apa nak? Saya cuma mau bilang tante, mulai malam ini kosan ini punya saya. Pasti tante kos juga bilang kamu gila. Dan puncak kegilaanmu malam itu, kau bilang kepada tante, tante, mulai malam ini keluar dari sini. Kalau kamu lakukan itu, siapa yang gila? Kamu yang gila. Mungkin kita pikir, itu nggak masuk akal ya ilustrasi abang ya. Tapi bukankah itu yang terjadi pada manusia yang lupa diri dan lupa Tuhan? Siapa pemilik segalanya? Tuhan. Kita kayak anak kos, kita bilang apa? Ini semua punya saya. Tuhan dari surga. Gila. Lucu gila. Dan lebih gilanya lagi manusia bilang apa? Tuhan, keluar dari hidupku. It's my life. Saudara, kadang-kadang kita lupa diri. Kita lupa Tuhan. Jadi sebenarnya perjalanan pemuridan adalah kita ingatkan diri kita, dialah segala-galanya, dia pemilik segalanya, dia pemilik hidupmu. Karena itu engkau hidup, menjadikan dia segala-galanya. Pilihan-pilihan hidupmu menunjukkan bahwa dia segalanya. Dan itu yang kamu jalani. Dan saya lebih suka, ini bukan perjalanan banyak peraturan. Ada orang bilang, wih banyak banget sih peraturan orang Kristen, mesti begini, mesti rajin baca Alkitab. Tapi abang ingin perkenalkan istilah ini ya. Ini adalah perjalanan cinta. Wes. Kalau kamu bisa mengerti bahwa ini perjalanan cinta. Saya cinta Yesus karena dia yang telah terlebih dahulu mencintai saya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Makanya pemuridan itu adalah perjalanan semakin mencintai Yesus. Makin cinta Yesus hari demi hari. Adalah sebuah perjalanan seumur hidup yang engkau mulai dengan buka hati terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan mengutamakan dia dalam keseluruhan hidup. Dan ini perjalanan terus. Makanya ini Tuhan kayak lagi kasih berhenti sebentar. Ingat, lagi sampai di mana nih? Ini bukan perjalanan peraturan ya. Karena memang beda sekali. Tuhan tidak hanya kasih peraturan, tapi peraturan itu adalah bentuk cintanya pada kita. Bisakah kita sadari itu? Jadi ini perjalanan untuk makin cinta Tuhan. Perjalanan untuk makin menjadikan dia segala-galanya. Kenapa? Karena dia udah jadiin kita segala-galanya bagi dia. Dengan dia memberikan segalanya bagi kita. Begitu ya. Mungkin kalau mau GR, wow, Tuhan datang untuk membawa kita manusia berdosa dipulihkan. Perjalanan cinta membuat keharusan jadi kerinduan. Wah. Coba pagi-pagi bangun baca Alkitab. Kenapa? Keharusan. Aku PKK, harus saat teduh. Maka pagi-pagi bangun karena harus. Kalau kamu cuma bangun karena harus, kalau kamu bukan PKK, kau berhenti saat teduh. Kenapa? Nggak ada lagi yang mengharuskan. Tapi kalau ini perjalanan cinta, maka setiap pagi kau bangun, kau selalu cari Tuhan, kekasih hatiku. Apalagi yang Tuhan mau beritahukan kepadaku? Tuhan apalagi? Sehingga perjalanan cinta itu mengubah hal-hal yang wajib jadi kerinduan. Aku pingin. Namanya orang jatuh cinta gitu ya. Baru diantar pulang ke kosan. WA lagi. Udah kangen. Miss you already. Ya elah, baru 1 jam yang lalu nganterin pulang ke kosan. Itu adalah cinta ya. Tiba-tiba dia bilang, datang dong. Aku pintunya nggak bisa dibuka, pintu kosnya. Aduh, tadi ke kamar mandi ketutup. Datang dong. Wah, itu jadi kerinduan. Jadi bukan lagi paksaan. Udah malam suruh datang, apaan sih? Tapi kalau cinta tuh, wah, datang. Kalau perlu datang terus gitu ya. Itulah cinta. Jadi teman-teman, saya ingin kita melihat pemuridan ini sebuah perjalanan cinta kita. Menikmati dan menempatkan dia sebagai segala-galanya. Karena dia sudah tebus kita. Nah, kalau kalian bisa nikmati itu, maka saat teduhmu akan bergairah. Kamu ke ibadah juga bergairah. Kita juga datang persekutuan, ya kita nyanyi ya nyanyi. Bisa buka camp ya buka camp. Bukan segalanya karena nggak ada yang lihat ya sudah, nggak apa-apa begitu. Tapi ini adalah bentuk kita mau mengasihi dia. I want to love you, Lord.
Dan kiranya itu yang terjadi dalam perjalanan pemuridanmu. Sehingga pemuridan itu bukan program. Pemuridan itu bukan kewajiban. Nanti mesti dicek sama seksi kakak. Seksi kakak nanti kita mesti kasih laporan. Tapi sebuah perjalanan mencintai Yesus bersama-sama dengan saudara seiman. Oke? Semoga ini mengubah paradigma kita tentang pemuridan. Bahwa pemuridan bukan sekadar sebuah kewajiban rohani, aturan-aturan rohani, tapi sebuah upaya perjalanan membangun cinta kepada Allah bersama-sama dengan teman-teman seiman kita. Nah, di situ nanti ada AKK, ada PKK. Bayangkan kalau PKK-nya cinta Tuhan. Bayangkan kalau AKK-nya cinta Tuhan. Saya ingat ya, satu ilustrasi. Kalau kalian bisa lihat saya di camp, ya. Kalau PKK cinta Tuhan, AKK cinta Tuhan, maka ketika dua-duanya cinta Tuhan, makin ke Tuhan, bukan cuma dia makin dekat sama Tuhan, tapi juga satu sama lain makin dekat. Sebenarnya itu sih kuncinya. Kalau dibilang, wah kelompok kecil sekarang lagi nggak kontak, sampai nggak ini. Saya pikir gini, jangan, ini abang nggak mau menghakimi ya, tapi saya pikir gini, bukan buru-buru. Lalu bagaimana caranya mau mengontak? Bagaimana bisa mengontak? Tapi abang ingatkan, perbaiki dulu relasi masing-masing sama Tuhan. Jangan-jangan dengan Tuhan juga kamu nggak kontak. Kalau itu yang terjadi kan sedih juga ya. Kita disuruh kontaklah AKK kamu, AKK kontaklah PK kamu, belajar terbuka satu sama lain. Tapi ketika kita lupa bahwa kita sebenarnya sedang dibawa sebuah perjalanan mencintai Tuhan, itu nanti tambah lagi jadi kewajiban. Ya Allah, mesti ngomong sama PKK. Apaan sih? Kontak dia lagi. PKK, ya ampun, kontak AKK. Anak itu slow respon banget sih. Tapi kalau ini adalah perjalanan cinta dengan Tuhan, maka itu terekspresi juga dengan satu sama lain. Nah, ini yang abang lihat di dalam ayat terakhir yang kita bahas ya. Ketika Paulus mencintai jemaat Tesalonika, tentu Paulus kan mencintai Tuhan ya. Itu kelihatan banget ya dalam banyak tulisannya. Tapi bagi saya menarik, waktu dia mencintai Tuhan, dia belajar mencintai jemaat Tesalonika, keluar kalimat ini. Coba lihat ya. Oh sorry, saya tulisnya ini dulu ya. Kita adalah sebuah komunitas. Ini kalimat dari Eugene Peterson. Kita tidak pernah hidup sendiri, dan bagi diri sendiri, kita dilahirkan dalam komunitas, kita tinggal dalam komunitas, kita meninggal dalam komunitas. Natur manusia bukanlah hidup menyendiri. Nah, tapi perhatikan teman-teman ya. Di tengah-tengah realita itu, coba perhatikan apa yang Paulus katakan. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu. Jadi dia bilang sama jemaat Tesalonika, kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Saya pikir menarik ya caranya Paulus mengekspresikan. Paulus kan laki-laki ya. Pernah nggak Paulus jadi ibu? Tapi Paulus banyak pakai gambaran. Di kitab Galatia dia bilang, bahkan aku seperti sakit melahirkan waktu melayani kamu. Jadi gambaran-gambaran kayak ibu yang melahirkan itu kan mempertaruhkan nyawa ya. Dan di dalam bagian ini Paulus memberikan gambaran ibu yang mengasuh dan merawati anaknya. Dan apa sih maksudnya ibu yang mengasuh dan merawati? Kalimatnya dilanjutkan di ayat 8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri, karena kamu telah kami kasihi. Wih, teman-teman, saya makin sadar ya, bahwa kita bisa saling mengasihi itu kunci utamanya sebenarnya karena kita juga menikmati kasihnya Allah. Coba lihat kalimat John Stott ini. Dia katakannya, sebagaimana ikan dibuat untuk air, umat manusia dibuat untuk kasih. Pertama-tama untuk mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama kita. Jadi kalau Paulus bisa begitu mengasihi jemaat sampai dia bukan hanya rela bagi Injil tapi bagi hidup, saya yakin yang pertama dia nikmati tuh relasi dengan Tuhan. Tapi ketika dia nikmati relasi dengan Tuhan, itu muncul juga dalam relasi dengan sesama. Dan Paulus gunakan
pendekatan. Nah, tadi kalau lihat ibu ya, sebenarnya kalau kalian baca ayat 10, 11, 12, di ayat 11, Paulus bilang, kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya. Tadi ibu, kalau ibu itu sisi kasihnya ya, kasih, berkorban bagi hidup. Kalau bapak sisinya menasehati, menguatkan. Dan bagi saya ini ayat kelompok kecil, karena kalimatnya apa? Seorang demi seorang. Wah, menarik ya. Kadang-kadang kalau kita bayangkan Paulus, oh Paulus pasti pembicara besar, kalau khotbah banyak yang bertobat, dia KKR di mana-mana. Tapi kalimat ini mengingatkan saya bahwa begitu personalnya setiap orang buat Paulus. Seorang demi seorang. Wah, teman-teman, bagi saya ini gambaran yang menarik. Kenapa? Perhatikan, di dalam banyak suratnya, bahkan kita sekarang juga banyak menggunakan ilustrasi menggambarkan relasi antara yang memimpin dan yang dipimpin. Benar ya? Kadang-kadang kalau kita lihat relasi yang memimpin dan yang dipimpin, Yesus memperkenalkan banyak relasi. Ada tuan hamba. Ada gembala domba. Jadi AKK sama PKK itu gambarannya apa? Tuan hamba, gembala domba. Paulus kasih satu gambaran yang menarik. Orang tua anak. Wih, ini jarang diekspos loh. Makanya abang juga lagi berpikir ya untuk boleh menggalakkan gitu ya. Bahwa memang ya namanya pemimpin rohani, anak rohani, kesannya kan kayak, apalagi kan kalian di kampus cuma beda 2 tahun, masa panggilnya bapak anak gitu ya. Tapi gambaran ini bagi saya, ini kaya makna. Tentu gembala domba juga gambaran yang menarik ya. Kalau lihat gembala itu rela berkorban buat domba, tapi kan domba itu bukan anak ya. Kadang-kadang saya pikir setiap ilustrasi punya kekuatan. Dan kekuatan dari ilustrasi bapak sama anak ini, ibu sama anak, jadi ini ilustrasi orang tua sama anak, saya coba hidupkan bagi saya dengan AKK saya. Coba deh pikir-pikir. PKK AKK. Yang PKK itu anakmu bukan? Anak rohani bang, iya. Tapi kamu seperti orang tua nggak memperjuangkan mereka? Dan mari anak-anak, kamu butuh nggak orang tua? Sehingga kamu pun memperjuangkan relasi dengan orang tuamu. Saya pikir itu harusnya terjadi demikian ya. Contohnya gini deh. Abang kasih contoh dari satu pengalaman ya. Mungkin sebagai bagian-bagian akhir dari pemahaman kita. Jadi ada seorang teman saya. Dia punya anak pertama lahir. Dan waktu anak pertamanya lahir itu ternyata ada sedikit kelainan. Jadi memang karena di kandungan 8 bulan teman-teman, ini agak beda ya. Kalau di kandungan 9 bulan, ya itu lahirnya ini ya biasanya tidak banyak masalah. 7 bulan juga bahkan nggak terlalu bermasalah. Kadang-kadang ada yang lahir prematur 7 bulan, tapi 8 bulan itu banyak yang masalah ya. Jadi teman saya ini, istrinya tahu-tahu harus melahirkan di bulan ke-8, ketubannya sudah pecah. Dan akhirnya waktu itu lahir anaknya. Dan masalahnya anaknya ini langit-langit di atas mulutnya. Jadi di dalam mulut ini langit-langit ya. Itu langit-langitnya belum nutup teman-teman. Ya mungkin belum terlalu sempurna perkembangannya. Artinya di bulan ke-9 kali ya. Jadi langit-langitnya itu belum nutup dengan baik. Tapi ya udah lahir gitu ya. Dan itu membuat anak ini susah sekali minum susu. Kalau menyusu dari mamanya itu karena langit-langitnya nggak ada, susunya masuk, keluar lagi di hidung. Wah, itu pergumulan buat mereka lah, awal-awal anaknya lahir itu. Terus kemudian kita tanya, bagaimana? Jadi apa yang harus dilakukan? Terus dia cerita gitu. Dokter bilang gini, pokoknya perjuangkan dulu pakai cara biasa. Usahakan tetap bisa minum susu. Bapak dan ibu lakukan apa saja lah, yang penting bisa minum susu. Kalau dia minum susunya baik, berat badannya bisa normal sesuai dengan umur bulannya, maka kira-kira nanti itu secara medis bakal nutup sendiri kok. Begitu. Seiring bertumbuhnya. Kalau nanti di bulan tertentu nggak nutup juga karena mungkin berat badannya kurang, maka maaf Pak, di bulan ketiga kita harus lakukan operasi. Diambillah daging dari mana untuk tutup bagian atas.
Teman-teman tahu lah ya, orang tua anak pertama dengar anak harus dioperasi umur 3 bulan. Aduh, nggak tega. Kami juga yang lihat nggak tega. Jadi apa yang terjadi, apa yang dilakukan? Teman saya dan istrinya berjuang mati-matian supaya anaknya bisa minum susu. Berbagai cara dilakukan ya. Jadi mungkin mereka udah karena pengalaman ya. Diginiin keluar dari hidung, diginiin bisa masuk. Kalau ini agak keselak. Jadi akhirnya mereka cari berbagai cara. Bayangkan anak masih umur gitu, jam segini bangun. Teman saya gendong istrinya menyusui, diatur posisinya supaya nggak keluar lagi. Dan akhirnya puji Tuhan di bulan ketiga perjuangan mereka berbuah. Berat badannya stabil, cenderung naik, dan akhirnya nutup sendiri. Wah, itu mujizat teman-teman ya. Bahkan melihat, wow, itu luar biasa cara Tuhan. Saya lagi bayangkan, iya ya, apakah saya ke anak kelompok kecil saya kayak orang tua ke anak? Kalau dia tidak mau minum, atau dia tidak bisa minum, dia susah makan. Kalau saya jadi orang tua, saya akan ngapain ya? Atau saya jadi orang tua yang tega aja. Saya kasih makan, ini makan. Nggak mau makan, mati, mampus kau. Apakah begitu? Ataukah saya akan berjuang sungguh-sungguh? Saya akan bawa dalam doa, saya akan cari berbagai cara supaya dia mau makan, supaya dia mau minum. Wah, saya harus katakan teman-teman, gambaran PKK sebagai orang tua dan anak kepada kakaknya, bagi saya ini mengubahkan banyak hal dalam pengalaman saya memikirkan kelompok kecil. Selama ini seperti kakak rohani ke adik, itu juga bagus. Setiap ilustrasi pasti ada kekuatannya. Tapi ketika Paulus berbicara ini dan saya lihat bagi Injil dan bagi hidup, teman-teman, kalau kakak kamu nggak mau saat teduh, gimana PKK? Saya udah ajarin kak, bab 2 sudah dikasih tahu, nggak saat teduh, salah dia lah, pokoknya terserah dia lah. Oke, satu sisi mungkin kita pikir saya udah ajarin, dia nggak lakukan ya salah dia. Tapi apakah ada upaya, mungkin doa-doa yang kamu naikkan sama Tuhan? Kamu akan tolong dia, kamu akan berjuang buat dia. Mungkin kamu kasih artikel tambahan. Kemarin datang misalnya ke khotbah, dengar di PMKJ karena kamu sendiri kasih makan dirimu. Kamu, ini coba dengerin nih. Ini kemarin ada nih, bisa menolong kamu dan seterusnya. Saya pikir itu akan terjadi dengan natural sebagai orang tua dan anak. Bukan yang penting saya udah pimpin dia, terserah dia, mau mati-mati deh. Saya pikir nggak seperti itu seharusnya. Ketika saya memperlengkapi diri, ya kan banyak pembinaan, kalian bisa ikutan juga ya. Ada Persekutuan Mahasiswa Kristen Jakarta. Kalau kalian memperlengkapi diri, saya pikir itu akan menolong buat orang yang kalian layani. Ini buat yang PKK ya. Kadang-kadang abang perhatikan gini, ada loh, coba kalau kamu misalnya punya ponakan atau adik lah, kalau kamu ternyata masih punya adik bayi. Ada aja tuh orang tua gitu ya, mama-mama rela jadi helikopter ya. Tiba-tiba, oke, helikopternya mulai. Ngeng, buka mulut, nyam masuk. Saya pikir gila mama-mama S2 atau mungkin S1 kuliah mau jadi helikopter supaya anaknya mau makan. Saya lagi berpikir, Tuhan, apa yang akan saya lakukan supaya adik-adik kelompok kecil saya mau makan rohani, mau bertumbuh, mau saat teduh. Apa yang muncul di benakmu? Bagi Injil? Saya udah bagi Injilnya, Bang. Tapi seringkali Injil itu ditransfer lewat hidup. Sehingga Paulus bilang, bagi Injil dan juga bagi hidup. Seorang PKK satu waktu datang kepada saya dan mengeluh, Bang, anak saya susah sekali saat teduh. Ini sebelum pandemi ya. Saya bilang, terus apa yang kau lakukan? Gak tahu lah Bang, tolong doain. Minggu depan dia bilang, Bang, saya udah ketemu caranya. Saya bilang, gimana? Saya tanya Bang sama dia, kamu kos di mana? Saya kos di dekat kampus ini Kak. Oh gitu. Kamu bangun jam berapa? Saya bangun jam 6 pagi sih Kak. Oh ya udah, besok jam 6 pagi saya datang ya, kita saat teduh bareng gitu. Saya bilang, wow, lu PKK niat banget gitu. Dia bilang, dia perlu bertumbuh Kak. Kampus ini banyak sekali tantangan, banyak yang tidak benar. Kalau dia nggak dekat sama Tuhan, kan itu saya datangin, saya ajarin saat teduh. Wow. Itu seorang ibu, itu seorang ayah
yang rindu anaknya mengalami pembaharuan, pertumbuhan, dan berjuang. Kalaupun saya harus perlengkapi diri supaya anak-anak rohani saya bertumbuh. Dan saya pikir di sisi yang lain, anak rohaninya juga mesti buka diri ya. Udah mau ditolongin, kadang-kadang songong juga gitu ya. Lihatlah kasih yang tulus dari orang-orang yang Tuhan tempatkan. Kan itu abang lanjutkan dengan kasih ya. Ini semua didasari kasih teman-teman ya. True love is about giving everything and expecting nothing. Itu juga pemuridan yang kita lihat tadi ya. Menempatkan Yesus satu-satunya segala-galanya. Mari kita minta kasih yang tulus dari Tuhan. Ada kalimat mengatakan begini, you can give without loving, but you can't love without giving. Kalau kamu mengasihi, pasti kamu terdorong untuk membagikan, memberi. Memang kasih itu paling sederhana ya. Kasih itu artinya apa? Bahasa Indonesia itu paling gampang menjelaskan kasih. Kasih, ya kasih. Love is giving. Love is giving. Kasih, ya kasih. Love is not taking. If love is taking, that is not love. That is rampoking, you know. Kalau saya mengasihi, maka saya akan memberi yang terbaik buat mereka. Nah, jadi teman-teman, di dalam Alkitab kita melihat ya, banyak sekali konteks kebersamaan. Abang lewati beberapa slide ya. Nih, lihat. One another. Di Alkitab banyak nih. One anothering. Penting satu sama lain, satu sama lain. Jadi memang hidup rohani Kristen itu perjalanan bersama. Tadi kita udah belajar. Perjalanan dengan Tuhan. Yes. Along with God. But not only with God, we are on a journey with one another, murid-murid Kristus yang lain. That's why we need to be connected. Kenapa? Lihat nih, Kristen itu apa? Menerima satu sama lain, care one another. Dan kita paling sederhana melakukannya di kelompok kecil. Saling mengaku dosa, saling mendoakan. Ini kan kelompok kecil semua nih. Jemaat besar bisa lakukan nggak? Bisa sih, tapi kan terlalu besar. Makanya kelompok-kelompok kecil menghidupi kekristenan yang sesungguhnya. Kurang banyak one anothering-nya. Nih, abang tambahin. Screenshot aja, PA-in. Kamu akan lihat hidup Kristen itu bukan hidup sendiri. Saya dan Tuhan dalam perjalanan. No, you are not alone in this journey. You are with one another. That's why we need to connect. Kenapa? To live out our Christian life, this is what the Bible says. Kayak begini harusnya. Saling gitu ya. Makanya ayat yang tadi dibaca, Ibrani 10:24. Marilah kita saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Teman-teman, kata saling memperhatikan bahasa aslinya itu bukan cuma memperhatikan, saling memperhatikan. Tapi ada satu kata dalam bahasa Inggris itu, dia pakai kata consider. Ya, sehingga misalnya kalau kalian lihat di ayat 24-nya bahasa Inggris, and let us consider how to stir up. Stir up itu tuh, pernah nggak ngaduk, ada kopi, masukin gula, terus diaduk. Kenapa diaduk? Supaya cepat reaksinya. Kan bisa aja gulanya dibiarin, masukin kopi, gula, selesai, diem. Tapi diaduk supaya terjadi reaksi ya. Jadi kata yang digunakan sebenarnya bukan, karena consider itu lebih tepat diterjemahkan berpikir. Ya, sehingga saya pikir salah satu yang menarik, terjemahan sederhana Indonesia menangkap hal ini. Kan ada Alkitab TSI ya, nanti bisa cari di YouVersion. Kalimatnya menarik menerjemahkan ayat 24 tadi. Oleh karena itu, marilah kita semua berpikir bagaimana bisa saling mendorong dan saling mengingatkan. Jadi teman-teman, kita nggak cuma bilang, ya sudahlah kelompok kecil kita ya jalan, puji Tuhan, nggak jalan. Mari pikirin gimana supaya jalan. Itu yang firman Tuhan ingatkan gitu. Dan mari kita berpikir bersama, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kalau ayat 25-nya dalam TSI mengatakan, janganlah kita menjadi malas berkumpul bersama dalam persekutuan kita seperti yang sudah menjadi kebiasaan sebagian orang dari kita. Ternyata dari dulu ada orang malas ya. Dari dulu ada yang kelompoknya nggak jalan nih. Sebaliknya, marilah kita saling mendorong untuk tetap rajin berkumpul dan lebih rajin lagi. Karena kita menyadari bahwa hari kedatangan Kristus semakin
dekat. Wah, jadi teman-teman, Abang rindu kalian bisa memahami ini. Dan saya tutuplah ya dengan kalimat pertanyaan yang diajukan kepada Santo Agustinus. Satu waktu Santo Agustinus ditanyakan, bagaimana bentuk dan rupa kasih? Lalu Santo Agustinus berkata, kasih memiliki tangan untuk menolong orang lain. Kasih memiliki kaki untuk menghampiri mereka yang miskin. Kasih memiliki mata untuk melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain. Kasih memiliki telinga untuk mendengar rintihan mereka yang menderita. Demikianlah rupa kasih. Saya hanya ingin ingatkan bahwa untuk menjalani hidup pemuridan ini kita nggak sendiri. Tuhan berikan kasih itu supaya kita pun menjalaninya dengan saling mengasihi satu sama lain. We are on a journey with one another in God's love to care for one another. Saya rindu kita tidak alami kayak tema kita ya. Jangan disconnect teman-teman. Please connect. Abang pikir mari mulailah ya. Pertama mulai perbaharui relasimu dengan Tuhan. Minta lagi Tuhan berikan aku kasih. Sesudah beres dengan Tuhan, Tuhan tolong saya mulai kontak satu sama lain. AKK cobalah. Boleh juga AKK duluan kontak ya. Kak, Bang, apa yang mau didoain? Mungkin PK kamu lagi skripsi, dia lagi punya pergumulan. Jangan selalu minta diperhatikan. Di Alkitab tuh saling memperhatikan. Bukan satu doang yang perhatiin, yang lain tunggu diperhatikan. Nggak gitu. Kehidupan Kristen tuh inisiatif. Bahkan kalau saya baca di Alkitab, maaf ya, hidup Kristen tuh kepo. Harus kepo. Ya kepo dalam tanda kutip ya. Kepo yang baik. Karena kita berpikir, saya mesti mikir bagaimana saling memperhatikan, saling mendorong. PKK mikir, AKK mikir. Makanya coba ketemu terus kita mikir sama-sama. Tadi udah dengar firman dari Bang Alex. Gimana ya kelompok kecil kita ya? Yuk kita pikir yuk gimana supaya jalan. Ayo PKK ada usul dari AKK. AKK ada usul. Kak jangan terlalu banyak ininya. Kakak ngebosenin kalau bawain. Oh puji Tuhan terima kasih masukannya. Kita jadi bertumbuh. Apa yang bisa saya lakukan untuk nolong kamu? Kamu udah di tahun lalu saat teduh nggak saat teduh juga. Gimana saya nolong kamu? Ayo kita pikirin. Kak pakai Zoom yuk besok saat teduh bareng jam 6 pagi. Ayo. Please ya. Kadang-kadang banyak orang ada di kontak HP kita. So many contacts. Ya, saya juga kadang mikir waktu lihat kontak HP. Banyak juga ya kontak gue ya. Tetapi bukan hanya kontak. We have to move from contact to connect. Karena semua kontak itu hanya tetap tinggal kontak. Sebelum kamu connect, kamu WA, kamu telepon, barulah terjadi connection. We need to connect one another, not only have many contacts in our phone list. Ya, kiranya Tuhan menolong kita bukan hanya jadi pendengar, tetapi berpikir serius bersama-sama. Pertama, bangun hidupmu sebagai murid. Dan kemudian, marilah hidup juga belajar untuk connect satu sama lain dalam perjalanan pemuridan ini. Amin. Saya boleh minta kesediaan ada adik saya di sini, Kak Esi. Kak Esi boleh berdoa menutup firman Tuhan. Doakan juga teman-teman PKK, AKK untuk boleh menghidupi firman. Silakan Kak Esi. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur ketika Engkau boleh menebus kami oleh darah Kristus. Kami boleh masuk ke dalam keluarga Allah dan kami boleh menjadi murid Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau boleh menolong kami ketika kami boleh diselamatkan. Bukan hanya kami mengalami diperbaharui relasi dengan Allah di dalam Kristus, Engkau pun merindukan kami agar kami boleh dibangun terus-menerus di dalam perjalanan kami mengikuti Kristus, agar kami semakin bertumbuh serupa dengan Kristus. Dan kami bersyukur ya Tuhan, kami tidak berjalan sendiri. Engkau menghadirkan
rekan-rekan, saudara seiman, terkhususnya ya Tuhan melalui pelayanan yang ada di kampus, Engkau menghadirkan baik teman-teman kelompok kecil maupun juga pemimpin kelompok kecil, pengurus, dan saudara seiman yang lain ya Tuhan, agar kami boleh belajar satu dan yang lainnya sebagai anggota tubuh Kristus, sehingga kemuritan kami boleh semakin bertumbuh ya Tuhan, karakter kami boleh semakin dibentuk, pengenalan kami akan Kristus boleh semakin mendalam, dan terutama kasih kami ya Tuhan kepada Kristus dan kepada saudara seiman kami di dalam Kristus itu boleh kami wujud nyatakan. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami tidak disconnect, tidak hanya mengumpulkan banyak phone kontak, tetapi tolong kami boleh mengalami connect dengan Kristus dan connect juga dengan murid Kristus yang lain, sehingga kami di dalam perjalanan kami mengikuti Kristus, kami boleh menikmati ya Tuhan pembaharuan hidup, bertumbuh dan menikmati komunitas itu boleh saling menumbuhkan satu dengan yang lainnya. Tolong di dalam aplikasi kami, baik sebagai anak kelompok kecil maupun pemimpin kelompok kecil, di dalam kami menikmati ya Tuhan pertumbuhan di dalam kelompok kecil, anugerahkanlah ada banyak hal yang mungkin kami perlu membangun relasi dan komunikasi. Engkau tolong kami ya Tuhan untuk boleh mengaplikasikannya di dalam membangun kelompok kecil kami masing-masing. Terima kasih untuk Kak Alex yang boleh membagikan firman, termasuk juga refleksi firman di dalam kehidupan pribadi maupun pelayanan yang ada. Biarlah Engkau boleh terus berkati. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh menyerahkan setiap anak kelompok kecil, pemimpin kelompok kecil yang ada di WKK ini. Biarlah Tuhan boleh menolong kami untuk boleh menjadi murid Kristus yang sejati. Sehingga kami ya Tuhan bukan sekedar status sebagai anggota kelompok kecil, tetapi identitas dan esensi keberadaan kami memang adalah murid Kristus, bukan hanya fans, tetapi followers of Jesus. Dan Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak Esi. Saya kembalikan pada MC.